Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sekar Semakin Dekat dengan Kristus. Kita akan belajar tentang bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Mari kita akan awali dengan doa pembukaan. Bapa yang di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami bisa menyampaikan segala persoalan hidup kami kepada Engkau di dalam doa-doa kami. Tatkala orang lain tidak memahami pergumulan hidup kami, Tuhanlah yang paling memahami hati, pikiran, bahkan air mata kami. Kami ingin belajar Tuhan semakin dekat dengan Kristus di dalam sebuah pembelajaran bertekun di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom GKI Jatinegara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki saat teduh terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Allah dan kita hadir bersama dengan Tuhan di pagi ini untuk mendekatkan diri semakin memahami kebenaran firman-Nya dan hidup di dalam firman-Nya. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita sangat tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Namun di dalam doa itu ada banyak aspek yang kita perlu pelajari. Tidak hanya serta-merta memohon, meminta, memohon, dan meminta. Ada aspek yang kita pelajari di dalam doa, bagaimana doa itu di dalam kekudusan. Ada sebuah pertanyaan, kalau doa dalam kekudusan, berarti ada doa juga di dalam keberdosaan. Ada sekali, contoh yang sederhana. Kita berdoa menyumpahi orang supaya cepat meninggal, supaya celaka, supaya berpenyakit, supaya jatuh miskin, dan segala sesuatunya. Kita akan belajar saudara dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita akan belajar tentang bagaimana dosa yang benar, dosa yang kudus, dan dosa yang berdosa. Nah, saudara-saudara, saya lihat ada sebuah tulisan di sini ya. Ini ada dua kata, yaitu dosa dan doa. Perbedaannya apa? Perbedaannya doa 3 huruf dan dosa 4 huruf. Apa yang membuat beda? Ada 1 huruf terselip, yaitu huruf S. Kalau S-nya dicabut, maka jadi doa. Tapi kalau S-nya dipasangkan di dalam doa, diselipkan di antara O dan A, maka menjadi dosa. Jadi bagaimana saudara-saudara berdoa itu bisa berbuat dosa? Yaitu tatkala kita selipkan S. Apa itu S? Yaitu saya. Apa itu saya? Yaitu keakuan. Keakuan kedagingan itu adalah dosa. Jadi seperti dalam contoh tadi, kita bisa berdoa, yaitu dengan berbuat dosa, tatkala keakuan ego kita, dosa-dosa kita belum diselesaikan di dalam Tuhan, kita bertekun dalam doa, bisa menjadi bertekun di dalam dosa. Bagaimana saudara kita punya doa itu dalam kekudusan, yaitu keakuannya, S-nya, kedagingannya yang harus dicabut. Sebelum kita berdoa di dalam banyak aspek, maka doa pengakuan dosa menjadi paling terdepan sebelum doa syukur dan doa-doa yang lain. Mari kita belajar dalam bertekun doa, pelajaran yang paling mendasar. Setiap kali kita akan berdoa, maka doa yang paling awal adalah doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, ampuni seluruh dosa yang aku perbuat kepada sesama, khususnya juga kepada Tuhan. Dan kalau kita meminta ampun, di dalam doa kita bertekun, selain memohon, bertekunlah setiap hari berdoa agar dosa kita dari hari ke hari yang kita perbuat, yang sengaja tidak disengaja, itu benar-benar dihapuskan, dijauhkan daripada kita semua. Sebelum kita berdoa untuk seluruh aspek yang lain, saudara, ada sebuah pujian, Tuhanlah gunung batuku, kekuatanku, penyelamatku, dan Allahku, Engkau tempatku bersandar, dan harapan dan percayaku. Mari kita mendengarkan.
Jemaat GKI Jatinegara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita sudah mengaku dosa kita. Yang pertama baru kita akan berdoa untuk doa syukur. Bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, memimpin kita di dalam segala keadaan. Jadi doa yang pertama adalah doa bersyukur. Di dalam segala keadaan Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, dan Tuhan menyertai. Mari kita berdoa, naikkan doa syukur. Yang berikut adalah kita akan berdoa untuk jemaat di dalam segala persoalan, masalah, kesulitan hidup, tantangan. Maka doa adalah menjadi sebuah penopang untuk setiap jemaat dalam pergumulan yang sulit, yang susah, yang sakit, yang punya problem dan masalah. Kita berdoa agar Tuhan topang dan Tuhan kuatkan. Maka yang kedua kita akan berdoa untuk jemaat di dalam segala ragam permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa. Yang terakhir saya akan memimpin doa untuk gereja kita dan juga untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa agar Tuhan memimpin, membimbing untuk bangsa kita dan juga gereja kita boleh bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Kita akan berdoa untuk gereja dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menjadikan rumah kami, rumah bersama kami, yaitu GKI Jatinegara, menjadi tempat kami bertumbuh bersama-sama. Hamba-Mu berdoa buat gereja GKI Jatinegara, dari hamba Tuhan, dari penatua, dari pengerja, dari seluruh pengurus yang ada, dan juga jemaat akan terus ditopang, dikuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, Tuhan yang memimpin di dalam jatuh bangun yang ada, Engkau yang akan memimpin bangsa ini tetap tegak, karena bangsa ini dipimpin dan takut akan Allah. Inilah doa dan semakin dekat dengan Kristus yang kami ingin belajar bertekun di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini dan di waktu-waktu berikut. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan sekar yang berikut, semakin dekat dengan Kristus. Tuhan memberkati.